dengan CNI ini yang sangat membantu sekali dengan adanya acara ini, karena tanpa bantuannya ya ini agak sulit ya dilakukan karena timnya itu banyak. Ini timnya semua nih, timnya CNI. Nah itu jadi, terima kasih Ci bisa terselenggaranya acara ini. Dan di belakangnya ya tadi saya mulai dengan habis CNI kan kedua saya. Nah yang ketiga itu saudaranya saya, Joni. Joni ini yang coba dia jangan berdiri. Ya, nah ini Joni dengan istrinya Sinho. Nah itu Sinho. Diri doang sayang. Nah itu Sinho. Ya, itu berkecimpung dalam dunia konveksi. Mereka sama advertising ya kan? Ya advertising. Nah itu di sebelahnya yang setia membantu. Siapa? Rita, iya. Saya sebenarnya ingat wajahnya tapi namanya sekarang. Nah itu dari dulu itu bantuin Cieni, sekarang bantuin Sino ya. Oke. Nah habis Joni, saudara saya satu lagi yang paling besar itu Ahau. Ya tolong berdiri Ahau. Ya, nah ini Ahau. Ahau itu dia dari kecil senangnya mainnya variasi motor. Nah sekarang jadi pengusaha sukses juga dalam dunia variasi motor ya. Belum sukses lah. Ya sukses dong. Udah punya rumah berapa pun. Ya, dan istrinya adalah Erni. Coba tolong berdiri Erni. Nah ini Erni. Tolong bisa tinggi ya. Kalian berdiri bisa tinggi langsung. Oh, video udah ngerti. Oke, iya masukin tuh nanti. Saya mau masukin YouTube-nya. Iya. Nah, tadi saya lupa kenalin anak-anak nih ya. Nah itu kalau coba Jennifer, diri dulu. Jennifer, tolong berdiri Jennifer. Nah ini yang namanya Jennifer, ini anaknya Jody sama Sinto. Nah terus Michelle, ya. Nah ini anaknya Ahau sama Erni. Ferry, nah ini Ferry juga. Ya, anaknya dua kalau Ahau sama Erni. Oke, kayaknya udah semua disebut ya. Oh iya, mana? Diki itu, Diki yang lagi ditugasin kameramen dadakan nih. Nah ini Diki ini dia ponakannya dari pengusaha besar di Purwokerto, Rita Suparno. Nah itu ini ponakannya. Nah kebetulan dia suka main ke Jakarta, teman akrabnya nih dia. Beri tepuk tangan juga. Terima kasih ya, Vicky udah jauh-jauh ke sini dari Purwokerto. Oke, kayaknya udah ya, ada lewat ya. Kalau ini Yusa, Lydia, Brian. Ini yang support saya nanti. Oke. Nah ini yang kameramen satunya juga Vicky. Ini anaknya semuanya anaknya si Jen. Nah ini calon mantu. Satu lagi mana calon mantunya? Oh belum nyampe. Oh iya ada sama kereta juga ya. Oke deh. Ya begitu singkat perkenalan kita. Kita akan segera mulai acara pada siang hari ini. Biar kiranya apa yang kita lakukan boleh berkenan di hadapan kita. Satu hal yang kita mengerti, di mana kita tahu jika kita terus mengandalkan Tuhan dan mencari dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Bila dulu kerajaan Allah dan kebenarannya
pertolongannya akan terus kita rasakan selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur kami mengenal Engkau. Kami mau lebih lagi berkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yesus baik, Kau sungguh baik. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik, tulus
kita saat kita berharap bergantung kepada Dia. Haleluya. Satu pujian lagi sebelum saya serahkan pada Ciranti. Kita tahu bagi orang percaya semuanya akan ditambahkan kepada kita, dan kebajikan, kemurahan selalu mengikuti setiap langkah hidup kita. Ada amin? Oke. Satu pujian yang menggambarkan tentang hal itu. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atas saya pada melimpah. Dari saya undang di setiap kita yang percaya tentang kebajikan, dan kita percaya yang selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun kami dalam kegagalan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bila kita katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan sungguh. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sama-sama kita. Makasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu, dan mungkin nanti akan ditambahkan sedikit kesaksian ya Tuhan. Biar kiranya boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Makasih Bapa, pujilah nama-Mu. Haleluya. Mari tempat Bapak dan Bapak saya persilakan. Silakan. Shalom semuanya. Saya senang sekali saya berada di sini. Saya seperti merasa saya ada di keluarga saya sendiri. Saya melihat tempat ini sungguh ada satu kesatuan hati, dan seperti Mazmur 133, di mana ada persaudaraan yang rukun, seperti apa yang Pak Jilin memperkenalkan saudara
Di situ Tuhan memberikan berkat-berkat yang mengalir. Dan memang kunci dalam kita di dalam Tuhan memang adalah satu kerukunan. Karena Tuhan mau kita semua ada di dalam satu kerukunan. Saya juga mengucap syukur Pak Jimmy sebelumnya terima kasih mengundang saya atas saya diberikan. Perlu Pak Jimmy ketahui bahwa waktu saya melihat semuanya ini, saya selalu berterima kasih bahwa Pak Jimmy juga adalah jawaban doa saya kepada Tuhan bahwa menempatkan selalu di sini. Saya sebelum waktu ruko ini sedang terima kunci, terus terang suami saya yang mendoakan kedua ruko ini bahwa hanya orang yang tepat untuk masuk di tempat ini. Jadi ruko ini sebenarnya suami saya sendiri pribadi yang sudah mendoakan dari bawah sampai atas dan di sebelah juga sudah mendoakan. Kami hanya berdoa Tuhan orang yang tepat Tuhan kirim di tempat ini. Terima kasih Ani yang sudah membantu mempertemukan saya dengan Pak Jimmy sehingga bisa terjadi kerjasama ini. Jadi artinya kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Pak Jimmy adalah seorang yang mengandalkan Tuhan, tidak ada yang Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan dan rencana Tuhan selalu adalah rencana yang terbaik. Saya melihat apa yang Pak Jimmy kerjakan semua dengan mengutamakan Tuhan. Kita akan mulai dari Yeremia 17. Mungkin Pak Jimmy bisa baca Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ini Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Nah, ini ayat buat Pak Jimmy sebagai owner dalam arti salon ini, pemilik salon. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Ya, ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi ini firman yang Tuhan taruh di hati saya buat Pak Jimmy. Pak Jimmy yang tidak hadir bersama anak-anak menjadi keluarga orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Waktu Pak Jimmy mengandalkan Tuhan sebelumnya, dikatakan apa? Yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air. Akar-akar itu adalah kita tahu kalau di samping tol, pohon itu nggak ada yang siram, tapi dekatnya dia ada sungai, pohon itu selalu hijau daunnya, benar dan nggak ada tukang siram kan? Kenapa? Karena dia dekat dengan sungai yang ada air. Hidup Pak Jimmy kalau terus dekat dengan Tuhan, firman Tuhan, setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, setiap hari menanti suara Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan Pak Jimmy tidak akan mengalami datangnya panas terik, tidak akan mengalami hal-hal yang mendatangkan panas terik, tetapi daunnya tetap hijau. Bayangkan ya pohon yang di samping tol, kalau kita lihat pohon saja kadang lewat, wow hijau besar sekali, tidak ada pengasihan tanaman, tapi dia ada air yang dia dekat. Waktu Pak Jimmy dekat sama Tuhan terus menerus, dikatakan apa? Tidak khawatir dalam tahun kering. Mungkin kiri kanan kita belum ramai, kiri kanan kita belum banyak orang, tapi berkat ada di atas kepala orang benar. Bukan situasi dan kondisi, tapi berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau Pak Jimmy mengerti firman Tuhan di Ishak dan Kejadian 26, boleh baca 1 sampai selesai. Untuk mempersingkat waktu saya tidak bisa menjelaskan detail. Tapi bagaimana apa yang ada di firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa apa yang Tuhan kerjakan dulu itu akan terjadi dalam hidup kita. Nanti saya akan kesaksian secara pribadi, tapi saya basic dari firman Tuhan. Ishak, dia itu waktu bersekutu dengan orang Filistin 26, dia kan menggali sumur. Sumurnya selalu apa? Ada air. Kalau Bapak Ibu tahu di kitab Kejadian 26, selalu ada air dan airnya berbuah-buah. Rajanya merasa tidak nyaman, dia usir, kamu pindah ke tempat lain. Dia pindah lagi, dia gali lagi, airnya ada lagi. Jadi supaya tidak bingung saya baca ya, Kejadian 26. Kejadian 26 ini benar-benar real. Maksudnya apa yang Tuhan kerjakan kita tahu bisa sekali berhati ya. Pak Jimmy juga alami sebagai contoh salah satu kisah Alkitab ini. Tuhan memberkati Ishak dan keturunannya. Tuhan juga akan memberkati Pak Jimmy dan keturunan. Kejadian 26 katakan dia, saya baca langsung 28. Jawab mereka, kami telah
sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita menghadapi sumpah setia, maka kami dan engkau dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Dalam arti dia melihat Tuhan menyertai, sehingga waktu dia menggali sumurnya itu semuanya penuh dengan air dan berbuah-buah. Dan Kejadian 26 ya. Jadi dimanapun bisa menggali sumur, air itu ada. Berarti berkat itu bukan dari di mana ada sumur, tapi siapa yang Tuhan berkati. Siapa yang Tuhan berkati? Dimanapun kita mengucapkan Tuhan, disitulah Tuhan memberitahu berkat-berkat yang mengalir. Saya kasih satu ayat berkat, saya mendadak teringat ada satu ayat yang saya dalam firman Tuhan ini buat berkat ini. Ulangan 28 ayat 8. Ulangan 28 ayat 8. Jadi kita bisa Ulangan 28 ayat 8. Silakan baca ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam rumputmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Ini firman saya mendadak di sini saya teringat ayat ini. Artinya dimanapun dikatakan apa? Tuhan akan memberkati di negeri yang diberikan kepadamu. Di negeri adalah tempat ini, di Osaka ini, diberikan Tuhan berikan kepada kita. Di situ Tuhan yang memerintahkan berkat. Amin ya. Saya kembali ke tadi saya melihat lagu itu, tadi ada ulung kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Sebelum saya melanjutkan firman, saya berjanji bahwa saya akan memberikan kesaksian. Saya akan bersaksi prinsip dari Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Dulu saya sebagai orang Kristen di tahun saya menikah di 95. Maaf saya lupa memperkenalkan diri. Saya nikah tahun tahun 95 saya menikah, dan tahun 2000 saya punya anak. Sekarang anak saya 3. Satu sudah lulus di Sydney, FWB Sydney, dia membantu papanya. Yang kedua di Berkeley, Amerika Serikat, Berkeley, Data Science. Yang ketiga di UBC, British Columbia di Kanada, Vancouver. Nah, ketiga anak saya mereka studi. Yang kedua anak saya kembar ya, satu cowok, satu cewek, satu di Berkeley, satu di Vancouver, UBC. Waktu pertama saya nikah, suami saya belum di dalam Tuhan. Mungkin Ani tahu ya, pertama Pak Sandi udah tahu lah latar belakang sejarah keluarganya dan sebagainya. Saya dengan Ani cukup dekat sampai mamanya saya kenal, saudaranya saya kenal. Jadi sebenarnya sama Ani juga aneh ya, tidak pernah ketemu lama, tapi benar-benar masalah urusan rumah bisa ketemu juga ya. Jadi artinya waktu pertama saya menikah 95 hingga 2005, suami belum dalam Tuhan, dia rajin bekerja, dia tetap bekerja, penghasilan ada, tapi mau dikatakan lah, dia dapatnya satu mangkok, stresnya satu jerigen. Artinya tekanan demi tekanan karena dia dengan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dia mengalami maksudnya lebih banyak stresnya. Dapat hasilnya semangkok. Ada mati saya kasih satu pertanyaan dia mudah dimengerti karena dia tidak mencari Tuhan dan kerajaan Allah. Saya 95 sudah masuk gereja. Saya pun gereja terus karena Kristen saya Kristen KTP. Saya jujur 95 2005 saya mengaku saya Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kenapa? Karena saya datang gereja, datang dulu dengan Tuhan. Dan saya tidak pernah mengubah hidup saya sesuai dengan firman. Jadi saya datang dulu, datang firmannya bagus. Tetapi saya tidak melakukan firman. Saya pulang dan saya dengan hidup yang lama lagi, dengan hidup yang sama. Sehingga suami saya tidak melihat ada sesuatu yang berubah. Yang membuat suami saya harus percaya Tuhan Yesus. Doa saya persingkat 2005 dan caranya Tuhan yang panggilan Tuhan. Akhirnya ada satu hal, saya dari gereja lama saya, padahal gereja saya cukup besar. Saya nikah 95, 2005, 10 tahun saya di satu gereja. Caranya Tuhan membawa saya tahun 2025 masuk ke Kelapa Gading, di gereja Kelapa Gading, ke gereja Kasih Karunia Damai Sejahtera. 2005 saya di gereja Kelapa Gading. Di sana Tuhan membuka mata saya untuk mengerti siapa itu Tuhan. Artinya bagaimana firman Tuhan itu kita harus punya. Jadi kekristenan itu bukan saya agama Kristen, tetapi encounter with God, artinya bagaimana kita memiliki hubungan dengan Allah. Itu adalah nomor satu. Bukan sebagaimana rajinnya kita pelayanan, tapi bagaimana kalau kita
bagaimana kita juga memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Tidak mudah untuk memiliki karakter Kristus, penikisan, penyalikan daging. Itu saya lewatin semua. 2006 dan kasih karena Tuhan nggak sampai 1 tahun suami saya datang kepada Tuhan. Padahal 10 tahun itu dia nggak bergerak. Itu bukan salah Tuhan, karena saya belum diubahkan. Tapi waktu Tuhan menolong mengubahkan saya dengan firman Tuhan, suami melangkah ke Tuhan. Dan singkat cerita 2006 dia sudah masuk ke dalam Tuhan. Dan di situ dia mulai belajar dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami pernah masuk sampai sekolah teologi dibimbing oleh gembala saya adalah pendeta Daniel Tinubau. Beliau sudah 3 tahun lalu beliau sudah dipanggil Tuhan usia 75. Saya dibimbing oleh pendeta Apostol Daniel Tinubau. Itu benar-benar sangat banyak hal saya belajar apa arti kita hidup sebagai orang Kristen. Nah, setelah suami saya di dalam Tuhan, dia mulai mengubah hidupnya. Pertama-tama dia adalah membaca firman Tuhan. Diberkati orang yang mendengarkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dia setiap pagi, dia tidak akan kemana-mana sebelum dia membaca firman Tuhan untuk mengerti apa jalannya Tuhan. Mazmur 29 ayat 12 sampai 14 berkata, siapakah yang takut akan Tuhan? Ya, ini adalah bisa juga buat Pak Jimmy. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang takut Dia dan memberikan petunjuk-petunjuk kepadanya. Artinya dalam bisnis kita banyak bersaing dan sebagainya. Nah, suami saya mulai start dari firman Tuhan yang mengubahkan semua cara pikirnya, mengubahkan cara pandangnya. Jadi lewat firman Tuhan, hubungan dia bersama Tuhan, Tuhan mengubah semua secara ekonomi kita. Tuhan mengubah semuanya secara luar biasa. Jadi saya membeli ruko ini itu juga setelah kami sudah sungguh-sungguh Tuhan memberkati sehingga kami sanggup membeli. Artinya waktu suami saya sudah dalam Tuhan, tetap stres ada, tapi berkatnya lebih besar. Satu jadikan stresnya tidak cuma kok, karena dia selalu Tuhan sebelum apa yang dia khawatirkan, apa yang dia cemaskan. Hanya satu, percaya kepada Tuhan. Bagian kita melakukan kehendak Tuhan. Memang kita harus tahu bagaimana kan karena kita berkata bagaimana kita bisa hidup dari berkat Tuhan. Sebenarnya kuncinya gampang. Kita hidup dalam kehendak Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa 2 ayat 16 ayat 9 berkata mata Tuhan menjelaskan seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Artinya waktu kita bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan melimpahkan semuanya. 2 Tawar 16 ayat 9. Jadi waktu Tuhan melimpahkan semuanya, itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita bersungguh hati fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Kita semua pernah mengalami pandemi 2 tahun lebih. Kami di bidang alat tulis. Itu semua sekolah itu bukan hal yang mudah kami lewati 2 tahun. Semua sekolah tutup, toko-toko semua mereka punya alasan tidak membayar, tokonya tutup, sekolah tutup karena tulis semua tidak pakai. Tapi begitu Tuhan memelihara 2 tahun, karyawan kami tetap bisa dibayar full gaji mereka, tidak ada pemotongan. Terus suami saya bilang mereka juga perlu makan. Dan selama kita bisa, kita tetap bisa menolong mereka waktu itu di masa-masa pandemi itu. Jadi 2 tahun Tuhan, kalau bukan Tuhan nggak akan terjadi hal itu. Itu artinya itu berjalan bersama Tuhan adalah supranatural. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita, tapi kita percaya. Tadi Pak Jimmy sudah walaupun melewati lembah kekelaman, dan Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita, kebajikan dan kemurahan Tuhan juga akan menyertai Pak Jimmy dan usahanya. Apapun yang dikerjakan, belajar seperti Musa. Waktu dia berjalan di laut, dia bekerja bersama Tuhan dengan tongkat, dia bekerja bersama Tuhan, laut terbelah. Belajar seperti Musa, mengandalkan Tuhan, terjadi mujizat tenggelam, jalan keluar. Kedua, seorang anak dengan 5 buah roti 2 ikan. Waktu dia beri kepada Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, 5.000 orang akan kenyang, tidak ada yang lapar. Kerja sama dengan Tuhan dia sendiri. Andalkan Tuhan sebelumnya. Jadi waktu Daud melawan Goliat besar, Daud kecil, dia nggak punya apa-apa. Goliat mau dikatakan dia mungkin jenderal bintang 5, punya senjata perangnya, berjubel ya, dia pakai ketopong, dia pakai baju, wah lengkap, tingginya 3 meter sekian. Daud imut-imut kecil, kerjanya hanya memuji menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan kasih dia hikmat dengan 5 batu, apa yang terjadi? Cukup 1 batu pertama, Goliat. Karena Daud seorang worshiper. Saya percaya Pak Jimmy adalah seorang worshiper. Terus memuji menyembah Tuhan.
kunci kuasa Tuhan terdekat bagi kita Jimmy. Saya mendadak ingat di firman Tuhan tentang Obed-Edom 2 Samuel. Jimmy adalah seorang worship. 2 Samuel 6 ayat 10, 11, dan 12. 2 Samuel 6 ayat 10 hingga 12. Ini buat Pak Jimmy ya. Ayat 10 sampai 12, silahkan Pak Jimmy membaca. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat. Tidak lama-lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah pada Raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Amin. 3 bulan waktu tabut perjanjian itu ada dalam rumah Obed-Edom. Rumahnya katakan apa? Diberitahukan Obed-Edom, Tuhan memberkati Obed-Edom. Kenapa waktu ada tabut Tuhan memberkati Obed-Edom? Artinya hadirat Tuhan itu yang mendatangkan berkat, bukan apa yang kita miliki, tapi yang paling penting adalah hadirat Tuhan. Dan Obed-Edom itu seorang penyembah, dia seorang worshiper. Saya tidak sempat buka kalau kita sejarahnya di Samuel sebelumnya. Dia seorang penyembah. Istilahnya kalau zaman sekarang dia seorang WL. Jadi waktu saya melihat AJP menyembah Tuhan, saya tahu bahwa di sini adalah hadirat Tuhan turun. Tuhan seperti Engkau memberkati Obed-Edom karena hadirat Tuhan. Tuhan yang sama juga memberkati tempat ini. Tempat ini adalah yang paling penting. Dikatakan tabut perjanjian. Saya mau menjelaskan tabut perjanjian itu adalah hadirat Tuhan. Kita kan tidak mungkin bawa tabut-tabut kemana-mana. Tetapi Pak Jimmy adalah, tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah diam di dalamnya. Saya tahu Pak Jimmy ada Roh Tuhan. Semua Bapak Ibu saudara-saudari yang juga memiliki Roh Tuhan. Jadi artinya di mana kita membawa hadirat Roh Tuhan, di mana pun kita melangkah di dalam hadirat Tuhan, di situ berkat Tuhan mengalir. Kita tidak melihat kekerikan yang kiri kanan, karena firman Tuhan berkata, asal akan kita merambat pada berkat air. Tuhan sanggup memerintahkan dari utara, timur, selatan, barat, orang-orang datang untuk melihat tempat salon ini. Salon yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa, tempat ini, salon ini, surga terbuka di tempat ini. Karena ada pujian penyembahan, karena ada firman, karena ada orang yang takut akan Tuhan di tempat ini. Amin. Kita memuji Tuhan ya. Ini semua akan melihat Tuhan. Sebagai seorang owner, kunci dari kita diberkati firman. Diberkati orang kalau kita tadi di Mazmur 112, Mazmur 128 itu semua mengajarkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang suka melakukan perintahnya, maka dia diberkati oleh Tuhan dalam Mazmur. Nah, kita percaya, kita semua sangat percaya, Pak Jimmy hidup dan takut akan Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan, maka disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat mengalir seperti Obed-Edom. Jadi gini, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu bukan bagus gitu, enggak. Firman Tuhan itu kita harus renungkan, meditate. Yosua 1 ayat 8-9 berkata, jangan engkau menyimpan di kanan dan di kiri, tapi renungkanlah firman itu siang dan malam, dan lakukanlah dengan setia apa yang diperintahkan kepadamu, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Keuntungan kita bukan dipengaruhi oleh siapapun, tetapi waktu kita mengandalkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, meditate siang dan malam. Bukan meditate tanpa lakukan apa. Meditate waktu pagi kita membaca firman, seperti misalnya carilah huruf dan ada dan kebenarannya. Waktu siang saya bilang, apapun saya lakukan saya mengutamakan Tuhan. Ingat apa yang kita miliki semua, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah kepala atas tempat ini. Dia adalah pemilik atas perusahaan ini. Dia adalah pengelola. Tuhan kasih hikmat dalam mengolah semuanya.
waktu suami saya menyerahkan semua bisnis usahanya, hanya satu usahanya. Kami hanya bergerak di satu bidang usaha, serahkan sepenuhnya ke Tuhan sebagai pemilik. Dan suami saya katakan, saya menyerahkan hidup kepadamu. Tuhan saya adalah pengelola. Tuhan memultiplikasi demi multiplikasi dan multiplikasi di dalam aset kami. Tapi itu bukan yang saya mau ceritakan. Yang saya mau katakan adalah waktu kita berjalan bersama Tuhan, janji Tuhan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Itu firman adalah ya dan amin. Firman tidak pernah berubah, karena Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan yang sama. Kalau Pak Jimmy sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya juga berdoa hari ini juga revival terjadi bagi Pak Jimmy secara pribadi. Dari dalam api, hari ini api Tuhan juga turun atas Pak Jimmy. Revival terjadi, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambah-nambahkan semuanya kepada Pak Jimmy. Tuhan memultiplikasi kami beberapa hal secara aset yang kami katakan, maksudnya beberapa aset sampai pohon jati dan sebagainya di Manado. Tuhan bisa pertemukan untuk memiliki pohon jati dan sebagainya. Tapi bukan itu yang saya mau katakan. Tapi waktu saya tidak urus yang lain, saya berjalan kepada Tuhan. Tuhan memultiplikasi apa yang kita miliki. Tuhan yang sama akan memultiplikasikan semua apa yang Pak Jimmy miliki, semakin bertambah. Dan yang paling penting adalah di tempat ini orang merasakan hadirat Tuhan. Setiap tamu-tamu, mungkin banyak tamu dengan banyak masalah. Pak Jimmy, kalau saya bisa sarankan, boleh disertakan dengan rohani, itu akan sangat mengundang hadirat Tuhan. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Tuhan bertata di atas setiap waktu kita memikirkan Tuhan dan hadir. Sehingga waktu pujian penyembahan dinyalakan seperti dari kita mendengarkan, kita diiringi musik, kita juga merasakan hadirat Tuhan turun di tempat ini. Dari pujian penyembahan kita merasakan hadirat, tapi tidak hanya hari ini, continue terus menerus, bangun setiap hari, setelah lagu berdoa, mengucap syukur itu penting. Ada tamu, tidak ada tamu, give thanks, tetap mengucap syukur. Mengucap syukur itu mengundang Tuhan hadir. Mengucap syukur itu adalah seperti mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah melihat apa yang belum kita miliki. Mengucap syukur itu apa yang sudah kita miliki. Itu akan membawa Tuhan disenangkan. Dalam setiap ucapan syukur, kita akan menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ucapan syukur dalam segala hal dan percaya. Our God is provider. Tuhan adalah penyedia. Amin. Ya, saya mau tinggal.